kita awali pertemuan kita pada sore hari ini untuk bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua pada hari ini, detik ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kesempatan untuk bisa bersama-sama mengisi bulan Ramadan ini dengan bersama-sama taklim dan kajian. Semoga dengan kita bersama-sama terus dan terus untuk hadir di masjid ini semakin menambah wawasan ilmu pengetahuan agama kita bersama-sama, sehingga ketika nanti kita melaksanakan berbagai amalan, berbagai ibadah semakin baik, semakin sempurna, semakin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga tercurah ke pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, sahabat, para tabi'in dan juga termasuk kita semua. Semoga kita selalu tercakup diakui di umatnya, dan dalam hari kiamat kita sama-sama akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah, setiap tahun kita bersama-sama selalu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertemu dengan bulan yang istimewa. Tentu berbagai amalan, berbagai ibadah telah kita pahami bersama-sama dan juga kita praktekkan bersama-sama. Maka kemudian karena seringnya kita ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini, apakah kemudian dari amalan yang kita lakukan sudah kita ambil balik sampai kemudian saat ini, tahun ini sudah bisa menjadikan kita ini termasuk orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran surat 21:3, la'allahum tattaqun. Sudahkah kita bersama-sama betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita bersama-sama ini termasuk orang yang semakin takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita semua ini termasuk ada orang yang selalu berhati-hati pada saat kita bersama-sama akan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hati-hati saat kita bersama-sama sedang berhadapan dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini perlu kita gali, perlu kita muhasabah, perlu kita koreksi, terutama pada diri kita sendiri. Karena seringnya kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, harusnya itu semakin mengkokohkan dan menguatkan ketakwaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian setelah kita terpakai ternyata berubah pada diri kita bersama-sama ini, berarti apa? Ramadan ini hanya menjadi sekedar ritual tahunan yang kita lakukan bersama-sama ini. Maka itu beriman rahmatullah, Profesor Dr. Didin Hamiduddin, seorang ketua komunikasi antar pesantren seluruh Indonesia, dan itu saat ini masih hidup, dan ikhwan akhwat mungkin tahu sosok beliau. Beliau mengatakan bahwa dalam maqasid min siyami Ramadan isnani, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk puasa di bulan suci Ramadan dan juga ibadah-ibadah yang lain, itu adalah ada dua tujuan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah istiwa'i a'mali ummati Muhammadin bi a'malil anbiya wal mursalin wa ummati. Yang pertama, tujuan puasa Ramadan dan ibadah yang lain yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu
Yang pertama adalah agar amalan kita bersama-sama ini sama banyaknya, sama gedenya dengan amalan-amalan para nabi, para rasul dan umatnya di zaman dahulu. Kenapa demikian? Karena umat-umat terdahulu itu diberi umur yang sangat panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dituliskan dalam sebuah hadis, "Lamma ba'atsallahu rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu risalah fihi a'marul anbiya wal mursalin wa ummatihi." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau risalah, diutus, kemudian Rasulullah itu diberi sesuai kertas. Yang di sesuai kertas itu kemudian ada tulisan di situ adalah fihi a'maru anbiya wal mursalin wa ummatihi. Di dalam catatan kertas itu ada catatan umur-umur para anbiya, para nabi, para rasul dan umatnya di zaman dahulu. Jadi mulai Nabi Adam sampai kemudian Nabi Isa, Nabi Musa alaihi wassalam. Falamma ra'ahu anna amar anbiya wal mursalin kulluhum hawala mi'ah hatta alfi sanati. Ketika Rasulullah melihat catatan itu, rata-rata melihat catatan itu umur para nabi dan rasul itu, rata-rata setelah dilihat oleh Rasulullah SAW hawala mi'ah hatta alfi sanati. Rata-rata itu umurnya ada di atas 100, bahkan sampai kemudian 1000 tahun. Siapa yang umurnya 10 tahun? Nabi Adam. Umurnya 10 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Hud 450 tahun. Nabi Ibrahim 200. Itu rata-rata adalah. Kemudian Nabi Musa 135 tahun. Sedangkan Rasulullah SAW ini umurnya adalah 65. Maka kemudian apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Hazana wa nazala. Rasulullah itu prihatin dan kemudian apa? Ya, khawatir Rasulullah itu dengan umat yang diamankan kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi umur Nabi dan Rasulullah itu panjang banget. Bagaimana dengan umat Rasulullah? Itulah yang menjadi acuan, menjadi acuan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Rasulullah prihatin banget. Kemudian Rasulullah menangis, ya Allah, bagaimana dengan umatku? Rasulullah pernah bilang dalam sebuah hadis, anak ammar ummati baina sittin wa sab'in. Umur-umur umatku itu rata-rata antara 60 sampai 70. Beda sittin wa sab'in, antara umur 60 dan 70. Rata-rata itu dari kurang sedikit atau misalkan tidak banyak. Sekarang itu misalkan kita lihat umur umat Islam itu yang mungkin yang umur 100 tahun itu jarang. Rata-rata sekitar 70 sampai 80 sudah wafat suaminya. Rata-rata jarang kita menemukan orang yang umurnya sampai 100 tahun sekarang. Maka kemudian dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap keresahan dan keprihatinan dari baginda Rasulullah SAW. Maka kemudian Allah sampaikan
kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah bilang dalam hadis kutsinya, as-sawmu li wa ana azzi. Puasa itu itu adalah milik. Ibadah sunnah di bulan Ramadan itu semuanya adalah milik. Wa ana azzi. Maka aku yang akan membalasnya. Kemudian apa ulama-ulama ahli hadis menafsirkan hadis ini yang jelas cara Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dari puasa Ramadan dan juga ibadah yang lain ini yang jelas lebih tinggi, lebih banyak daripada yang pernah disampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi di atas 200 kali lipat. Ketika amal itu dilakukan di luar bulan Ramadan, maka kesempatan inilah jangan kemudian kita sia-sia. Manfaatkan seluruh waktu, seluruh hari yang ada di bulan Ramadan ini untuk apa? Untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik melaksanakan sholat berjamaah, sholat rawatib, kemudian qiyamul lail, salat tarawih, tahlil, nambah salat tahajud, kemudian tilawatul Quran atau tafsir Al-Quran. Ini kita manfaatkan sebagai mungkin. Karena kita tidak ngerti apakah tahun depan Allah masih beri kesempatan lagi pada kita atau tidak. Kita tidak ngerti. Maka kemudian dengan kita ini tidak ngerti bahwa tahun besok ini akan diberi kesempatan lagi Allah Subhanahu wa taala, tidak, maka kemudian kita maksimalkan seluruh waktu yang ada di bulan. Yang pertama, Allah beri keistimewaan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, Allah beri keistimewaan malam Lailatul Qadar. Yang mana kita tahu Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Di malam Lailatul Qadar yang hanya akan terjadi satu kali selama di bulan Ramadan. Setiap umat Rasulullah SAW, setiap hamba Allah yang bertakarruf, kemudian apa takarrufnya, ibadahnya, amal solihahnya, amal baiknya, kok bisa bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka Allah akan berikan pahala seperti kita ibadah 1000 bulan atau setara dengan 80 tahun. Ini cara Allah Subhanahu wa taala menyamakan ibadah kita ini, amal baik kita ini, pahala kita dengan umat kita terdahulu. Kalau umat kita terdahulu itu pahalanya banyak, wajar. Kenapa? Karena umurnya panjang-panjang. Bagaimana dengan kita bersama-sama ini? Makanya apa? Ketika kita bisa beramal bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, sungguh istimewa buat kita bersama-sama. Semakin banyak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka semakin banyak peluang amalan-amalan kita ini, pahala kita ini sama dengan pahala dan amal-amal umat terdahulu. Maka kemudian Allah rahimahullah, Lailatul Qadar itu tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang. Lailatul Qadar itu hanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sudah mujahadah min awalil Ramadan hatta asrul awal. Lailatul Qadar ini hanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan dipertemukan dengan malam Qadar ini hanya orang-orang yang mujahadah bersungguh-sungguh beribadah dari awal Ramadan hatta asyrul awakhir, sehingga 10 hari terakhir. Maka jangan diharap teman-teman ketika antum dan antumnya itu ingin semangat ibadah, ingin datang ke masjid untuk sholat tarawih, sholat witir, mendengarkan ceramah atau iktikaf, nanti tunggu 10 hari terakhir. Apalagi kemudian nyari malam-malam
Ya, kenapa? Kenapa malam ganjil semua? Karena puasanya beda. Ada lagi yang puasa Senin, Pak? Ada kan? Ada yang Selasa. Saya termasuk Senin. Ya. Makanya ketika antum mengharapkan modal ke masjid ketika mau tilawah, mau sholat tarawih, mau pikir, mau sedekah, kemudian antum yakin tajam banyak tanggal derajat fail 1000. Lihat kalau ada salah benar. Kalau salah, ya rugi. Kenapa? Karena tidak bisa benar-benar apa? Banyak terlalu. Merasa teman terlalu. Dan kita jangan yang benar itu yang sampai sama kita jangan kita cuma istihad, kita cuma ikuti pendapat daripada ulama. Maka kemudian apa yang kita lakukan saat ini? Mujahadah minal an hatta asal bersungguh-sungguh dari sekarang, dari sore ini, dari malam ini sampai kapan? Sampai 10 hari terakhir. Kita nggak usah nyari tanggal ganjil karena tahun ini orang tanggal ganjil semua. Artinya apa? Nanti setelah sampai pada 10 hari terakhir kita datang ke masjid, makmur, kita makmurkan masjid. Untuk apa? Itikaf. Perbanyak tadarus, ikuti kajian, sholat tarawih, sholat witir, sholat yang lain, agar supaya Allah berkenan memberikan apa? Kesempatan kita untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Ojo kita dan haji itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya, Allah beri keistimewaan kepada umat Rasulullah SAW 3 tempat yang mana ketika kita ini bisa datang di sana, kemudian bisa beribadah di sana, pahalanya beda dengan ketika kita ibadah di tempat tinggal kita masing-masing. 3 tempat itu apa? Yang pertama adalah Masjidil Haram. Orang beribadah apapun yang dilakukan di Masjidil Haram, pahalanya berapa? 100.000. 100.000. Di mana? Masjidil Haram. Luar biasa ya. Cuma di sana nggak bisa, kita nggak keluar duit lagi, kecuali ada peluru. Jadi kita bisa ke sana itu tidak bisa setiap tahun. Kenapa? Karena biayanya tentu mahal. Umroh katakanlah ya, kita umroh sekarang itu minimal paling 30 juta. Itu bisa sampai sana 30 juta sekarang. Jadi sana punya terbatas, tidak bisa kita keluar paling 10 hari, 15 hari paling. Ataupun tentang kita haji itu masa tunggunya berapa? 30 tahun. Sekarang baru bisa lebih kalau ke Semarang, bisa 30 tahun sampai 40 tahun kalau datang ke Semarang. Jadi ada tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk tempat di Masjidil Haram tadi. Makanya apa? Kalau kita diberi kesempatan bisa ke sana, maksimalkan ibadah di sana. Kenapa? Karena pahalanya itu. Yang kedua apa? Masjid Nabawi. Pahalanya berapa? 1.000. Di sana. Masjid Nabawi Madinah. Yang ketiga apa? Masjid Aqsa. Yang saat ini masih diduduki oleh Zionis. Berapa kita bisa ibadah di Masjid Aqsa? 500 kebaikan dibanding dengan ibadah di masjid kita bersama-sama. Maka ketika 3 hal ini, bulan Ramadan, Lailatul Qadar, kemudian 3 tempat ini paling jahat atau salah satu dari tempat ini bisa kita kunjungi, kita memaksimalkan ibadah di sana, yakinlah amalan kita akan sama dengan orang-orang umat saja. Kalau kita nggak bisa ketiga tempat
Jadi ada maqasid min shaumi Ramadan al-awwal listiwa al-amal ummati Muhammadin bil amal al-anbiya wal mursalin. Tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua dari puasa Ramadan ini adalah tasbih ahwalil insan. Yang kedua tujuan puasa Ramadan ini adalah merubah karakter manusia. Mana yang harus berubah? Yang harus berubah adalah la'allakum tattaqun. Dimulai dari akidahnya, dimulai dari ketakwaannya. Berubah ini bisa jadi adalah dengan cara meningkatkan ketakwaan itu, ditingkatkan. Maka kemudian kembali kepada apa yang disampaikan oleh Bibi Abidin tadi, dari perubahan ketakwaan dan akidah ini harapannya bisa memunculkan satu adalah karakter tasdidul akidah. Akidah kita ini semakin meningkat, semakin kokoh, semakin kuat. Karena dengan akidah kita ini kuat, iman kita ini kokoh, maka apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari paling tidak ittaqillaha haitsuma kunta. Kita ini akan selalu takut pada Allah Subhanahu wa taala di mana kita berada. Kita ini akan takut pada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita saat itu berada, dan terutama adalah takwa yang mengantarkan kita bersama-sama ini saat berhadapan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang menyegerakan untuk bisa melaksanakannya, atau saat berhadapan dengan marah Allah Subhanahu wa taala untuk segera menghindarinya, tidak mempertimbangkan. Lakukan nggak ya? Boleh nggak kita coba-coba misalkan? Kalau anda bisa coba-coba, coba sekali-kali seumur hidup biar pengalaman. Karena aja kan sekali-kali teler, sekali apa namanya beri orang, sekali-kali jambil lah. Biar apa? Punya pengalaman jambil juga. Jangan coba-coba. Maka buah apa yang akan kita rasakan ini dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita rasakan bersama ketika kita merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala di mana kita berada. Kita akan selalu bertanggung jawab saat kita berhadapan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah kita bersama-sama kemudian apa? Meninggalkan apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala atau mencoba apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, merasa takut di mana kita berada, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika karakter ketakwaan kita ini meningkat, maka akan muncul pada pribadi kita bersama-sama ini apa? Derajat ihsan. Yang mana ihsannya adalah at-taqwa ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Jadi takwa akidah ini mampu mengantarkan kita bersama-sama ini sampai derajat ihsan, yang mana kita bersama-sama ini saat kita melaksanakan berbagai kebaikan kita merasa melihat Allah Subhanahu wa taala ada di sisi kita. Saat kita sedang baca Quran, kita merasa di depan kita ada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Quran kita baca dengan tartil. Quran kita baca dengan tadabbur. Quran kita baca dengan pelan. Tidak tergesa-gesa. Yang penting baca Quran cepat khatam, 1 bulan baru bisa khatam 10 tahun. Nggak usah.
Sholat begitu juga kalau kita merasa di depan kita itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merasa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Sholat kita ini dengan pernah kita lakukan dengan sholat cepat-cepat atau nyari tempat yang dimana sepatnya cepat. Pertama Ramadan ini pokoknya kalau masjid harus sholat sentralnya itu bisa 20 rakaat dari 3 rakaat atau 10 menit itu akhir jamaah. Terus kalau misalnya masjid terawih 8 rakaat atau 1 juz ya siap-siap deh ditinggalkan oleh jamaah. Ya kenapa? Terang. Jadi masjid dan musola yang favorit adalah yang namanya bisa cepat. 23 cepat, syukur 80 cepat meneh. Itu favorit. Kenapa? Karena mereka ini hanya sekedar iman atau imannya ini tidak terus ditasbih, tidak terus ditingkatkan. Sehingga yang terjadi ketemu dengan bulan suci Ramadan sudah sekian puluh kali dilakukan masih melaksanakan seperti itu, tidak ada perubahan. Kenapa? Mereka merasa tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang ketaatan mampu mengantarkan kita bersama-sama ini kepada apa? Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Mampu mengantarkan kita bersama-sama ini kita merasa hati itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita berada, mau di masjid, mau di kampus, mau di warung, mau di mana pun, kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Kita tidak berani sembrono, kita tidak berani main-main, kita tidak berani merasakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan suka, malu. Kita tidak berani merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sekedar ritual biasa. Kita berani kenapa? Karena merasa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus muncul pada diri kita bersama-sama. Karakter utama. Jadi tasdidul aqidah, takwa takwa yang memantapkan kita bersama itu apa? Meningkatkan akidah. Kemudian yang keduanya adalah tasdidul ibadah. Takwa itu hendaknya mampu mengantarkan kita bersama-sama ini kepada apa? Kepada tasdidul ibadah, meningkatkan ibadah. Meningkatkan ibadah di sini bukan berarti apa? Menambah ibadah itu, tapi apa? Ibadahnya tetap sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicontohkan dari Rasulullah. Tapi apa? Pelaksanaannya yang ditingkatkan. Misalkan kita ini sudah sering sholat fardu 5 waktu. Maka apa cara meningkatkannya ini adalah bagaimana kita bisa melaksanakan sholat ini dengan berjamaah di masjid, di musola. Bagi ikhwan atau alamat mungkin bisa jadi berjamaah di masjid, musola kalau memungkinkan. Kalau kenapa? Di asrama atau di kos bisa. Jadi meningkatkan sholat waktu ini adalah dengan cara melaksanakan dengan berjamaah. Yang kedua apa? Dilaksanakan tepat waktu. Jangan pernah ditunda-tunda. Apalagi yang awal, jangan berani-berani menunda sholat waktu. Kenapa? Efeknya nanti ya punishment-nya itu nanti berat. Contoh, waktu zuhur sudah masuk, tidak segera sholat zuhur. Ini yang awal. Yes. Jam 12 zuhur sudah jam setengah 1 belum sholat zuhur, sampai jam 1 belum sholat zuhur, sampai jam 2 belum sholat zuhur. Ditunggu kapan? Setengah 3 lagi, biar pepet saja. Tamu berada enggak? Belum sholat zuhur. Maka nanti untuk akhwat dalam bahasa fikihnya Imam Syafi'i, setelah tamu berada itu selesai,
kalian wajib qadha sholat duhur. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada duhur kok, tapi apa? Wajib qadha sholat duhur dan sholat asar. Kenapa? Karena kalau sholat duhur dan dijamak, duhur dan asar itu jadi satu. Makanya apa? Wajib qadha dua-duanya. Makanya apa? Maka sholat di awal waktu ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat. Ada seorang sahabat yang malas melaksanakan sholat lima waktu ini tepat waktu. Kemudian apa? Dia tanya kepada Rasulullah SAW, amal yang utama itu apa? Rasul mengatakan as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat waktu itu adalah amalan yang paling utama. Kenapa? Karena yang tanya adalah orang yang selalu berpegang sholat tepat waktu. Maka tetap jawabannya contoh amalan utama adalah sholat tepat waktu. Jadi Rasulullah itu dalam menjawab sebuah pertanyaan dari seorang sahabat itu disesuaikan dengan kondisi yang bisa dialami oleh sahabat itu. Kalau sahabat itu malas sholat malam datang ke masjid, sholat berjamaah. Ketika Rasul ditanya apa amal afdal, amal apa yang utama ya Rasul? Rasul menjawab sholat berjamaah, sholat jamaah. Jadi awal iman rahimahullah, cara meningkatkan ibadah ini adalah bagaimana kita melaksanakan ibadah ini. Ya, satu dilaksanakan waktu, yang kedua kalau sholat dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian yang berikutnya apa? Menambah amalan-amalan sunnah setelah kita melaksanakan hal yang wajib. Jangan lupa setiap sholat fardu itu selalu diiringi dengan bagaimana sholat rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Semuanya ada, dari mulai subuh sampai isya itu ada yang namanya sholat rawatib. Makanya apa? Cara meningkatkannya adalah setelah kita melaksanakan sholat wajib atau sholat itu, kemudian kita laksanakan sholat rawatib. Apalagi rawatib subuh, wah ini jangan sampai kita tinggalkan. Rakaat yang fajr kata Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sunnah sebelum sholat subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Pahalanya lebih baik, lebih besar daripada dunia seisinya. Makanya apa cuma terus, apalagi Ramadan. Kalau terkait ibadah itu sudah terkait dengan puasa, jangan hanya yang Ramadan yang kita lakukan. Tapi apa coba kita bahas yang setelah Ramadan yang terdekat dengan Ramadan apa? Puasa Syawal. Wah berat sekali. Kenapa? Karena kami harus silaturahmi dengan para saudara. Sangat berat. Siapa nyuruh langsung kemudian puasa Syawal dirasakan libur sehari kemudian langsung puasa Syawal? Banyak ulama yang mengatakan puasa Syawal itu bisa dilaksanakan kapan saja, yang penting masih di jalan bulan Syawal. Bisa mungkin kita sedarkan dan puasa seperti itu. Memang utamanya adalah satu hari iftar pasti dulu, kemudian apa? Lanjut, itu memang utamanya. Dan makin kalau lanjut, kenapa? Karena apa namanya kita nggak menyesuaikan lagi. Cuma libur sehari kemudian lanjut, sehingga apa? Suasana Ramadan itu masih terbawa. Enak memang, tapi apa? Ujian itu berat. Apalagi silaturahmi. Ya, itu biasanya kan snack dengan enak-enak, kan gitu. Ujiannya berat. Tapi yang inilah ketika kita puasa dan badan berat, maka apa?
innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kenapa? Karena orang munafik itu ketika beribadah itu dengan pura-pura. Kalau ada yang lihat semangat, kalau ada semuanya semangat, tapi kalau udah sendirian malas gitu, kusala. Makanya apa? Cara meningkatnya laksanakan semua ibadah dengan penuh semangat dan penuh tanggung. Kemudian apa yang kelimanya? Melaksanakan ibadah dengan mahlan-mahlan pelan-pelan, khusyuk, la ta'ajjal, jangan tergesa-gesa. Mau sholat tarawih 20 rakaat, pikir 3 rakaat 4 menit, tahu ini viral, bukan gitu. Tadi malam buka. Kalau yang kemarin viral itu yang 7 menit viral. Sekarang ternyata, ada yang lebih cepat lagi. Berapa? 4 menit selesai. 23 dibagi 4 menit, bayangkan berapa detik setiap kali. Itu sholat atau jangan bermain-main. Tajam. Tapi apa coba? Mahlan-mahlan. Wadadar berlaku, laksanakan dengan pelan-pelan. Kemudian apa? Mentadaburi, menikmati apa yang sudah kita baca, apa yang kita lakukan. Kemudian apa? Lakukan dengan khusyuk. Jangan tajam. Maka kemarin saya ditanya ketika kajian kebetulan selama Ramadan ini insya Allah sampai beberapa di masjid saya itu saya bacakan kita asyam wa zakat di kajian kitab kuning, yaitu asyam wa zakat terkait dengan puasa Ramadan dan zakat fitrah. Ada yang punya Ustaz, sholat tarawih yang 20 rakaat dengan 8 rakaat itu sebenarnya pahalanya itu akan ini. Saya bilang tergantung. Kalau sholat 20 rakaat dengan 1 juz, saya bilang gitu, atau 20 rakaat 1 juz, kayak masih takut. Dengan tambah witir 3 rakaat, dengan yang 8 rakaat sama-sama 1 juz, pahalanya tetap pakai yang berbeda. Tapi kalau tidak membawa Quran 1 juz, pondok-pondok dilaksanakan biasa, ya. Yang 8 rakaat dilaksanakan dalam waktu 30 menit, terus kemudian yang 23 rakaat dengan tambah witir itu dilaksanakan dengan 7 menit. Insya Allah pahalanya banyak yang 8 rakaat dengan 30 menit. Nah, terus saya jatuh ya, dan kalau Ustaz sebenarnya lebih setuju yang tergantung di mana saya jadi imam. Kalau masjidnya minta 20 tambah 3 rakaat, saya ikuti. Kalau masjidnya mintanya 8 rakaat tambah 3 rakaat, saya ikuti. Berarti Ustaz tidak konsisten, bukan masalah tidak konsisten. Wong terawih itu juga konsisten kok. Zaman Rasulullah sampai Abu Bakar itu kan 8. Dengan witir 3 rakaat. Sama seperti di luar Ramadan witirnya. Tapi sholat tarawih setelah Umar bin Khattab jadi khalifah kan baru berubah. Perubahan apa ya? Berubah sholat tarawih itu 8 rakaat menjadi 20 rakaat itu adalah pada zaman khalifah Umar bin Khattab. Berarti itu ada konsisten. Kalau dari bapak kata saya konsisten, ya silakan ya. Kamu marahin aja ya. Sebab Umar bin Khattab, kamu datang ke bukan sendiri aja kalau dia Rasul, istri Rasulullah SAW saja, gak protes. Umar kamu tidak, zaman Rasul
Prinsip saja jamaah mau apa namanya, mau pindah ke masjid lain silahkan. Segitu aja. Kalau main masuk bertahan di sini berarti ya bacanya apa? Dibaca santai, 2 rakaat. Maka kadang lebih dari sengaja. Ini jangan tercepat. Ini cara meningkatkannya. Iya Pak, ibadah. Maka ketakwaan dan keimanan dengan yang sudah kita raih selama di bulan Ramadan ini itu tadi mampu mengantar kita untuk apa? Tasbihul ibadah, meningkatkan iman. Kemudian yang ketiga, ketakwaan yang kita raih, kita hasilkan dari ibadah Ramadan ini harus mampu mengantarkan kita bersama untuk tasbihul ulumiddin, mampu mengantarkan dari kita bersama untuk apa? Untuk meningkatkan pengetahuan agama. Tasbihul ulumiddin mampu mengantarkan kita itu apa? Meningkatkan ilmu agama. Maka yang masih merasa saat ini sholat itu belum bahkan dibacakan sholat yang dihafal belum lengkap, yuk diperbaiki. Kemudian apa pengetahuan terkait dengan hal sholat itu jadi mulai yang pokok, yaitu syarat rukun dan hal yang membatalkan harus kita lakukan. Hal-hal yang terkait dengan sunnah-sunnah itu kita akan bertemu. Hal yang menjadikan ibadah kita bersama-sama ini menjadi sah secara syariat, ini harus kita lakukan. Hal-hal yang menjadikan ibadah kita ini kemudian apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian berujung Allah balas pahala. Ini juga harus kita pahami. Karena apa? Ketika sholat kita ini sah sesuai syariat, belum tentu mendapatkan pahala. Tapi kalau sholat kita ini mendapatkan pahala, pasti sholat kita ini sesuai syariat. Kok bisa? Bisa. Aku melaksanakan sholat, mulai dari syarat rukun, hal yang datang puasa semuanya lengkap dilaksanakan dari mulai rakaat pertama sampai selesai. Tapi apa kemudian yang terjadi ketika aku sholat itu dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir benar-benar sama sekali tidak sadar, tidak ingat dengan apa yang dibaca, tidak ingat, tidak sadar dengan apa yang sedang dilakukan. Malah apa? Sebaliknya, yang kalian ingat itu ada tugas kuliah, yang kalian ingat nanti makan siang di mana, yang kalian ingat ada nanti iftar di mana, yang kalian ingat ada nanti makan terakhir di mana. Selama kalian belum sholat, maka sholat yang seperti ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat ini hanya kesahkan secara syariat, sah secara syariat. Tapi apa? Pahala dari kita. Karena apa? Allah hanya akan mengasih pahala kepada kita bersama-sama sesuai dengan ingatan kita, sadar kita terhadap apa yang kita lakukan selama kita di dalam sholat. Maka diterangkan di dalam sholat, jangan apa dalam kitab Sulam Taufik. Sulam Taufik itu kitab-kitabnya bapak-bapak, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita. Andalannya ini adalah patokannya adalah kitab Sulam Taufik, Sulam Safinah, Sulam Taufik. Itu kalau yang disebut paham. Di dalam kitab Sulam Taufik dikatakan, laisa minas sholati illa ma aqala minha. Sesungguhnya tidak ada balasan di dalam sholat itu hanya yang sekedar seberapa persen di dalam sholat itu mereka bertadabbur, konsentrasi, ingat dengan apa yang dibaca. Disitulah Allah akan kasih pahala kepada kita bersama-sama. Sholat subuh 2 rakaat, yang 1 rakaat ingat kita masih sadar dengan apa yang kita lakukan di dalam sholat. Kita sadar apa yang kita
tapi yang satu rakaat sama seperti, maka yang akan dilakukan pahala hanya yang satu rakaat. Hati-hati di sini. Atau mungkin puasa yang hanya sekedar mampu menahan tidak makan tidak minum, itu hanya dan hal-hal yang macam puasa itu hanya akan menggugurkan kewajiban, hanya akan mengesahkan dari ibadah puasa itu sendiri, dan itu belum bisa dijamin buat kita bersama-sama ini untuk apa? Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kemudian tidak dilanjutkan untuk bisa menjaga seluruh anggota tubuh kita ini dari mulai ujung kaki sampai kepala. Maka ketika kita mampu menahan tidak makan tidak minum dan hal-hal yang menggunakan puasa, kemudian apa? Dilanjutkan dengan menjaga seluruh anggota tubuh kita ini, maka puasa kita ini sampai menunaikan kewajiban yang kedua pasti akan memberikan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya ini butuh ilmu, ini butuh dikaji kayak ini. Ya, fikul ibadah, fikir yang terkait dengan ibadah, ini perlu kita kaji bersama, kita kaji bersama supaya apa? Ibadah kita ini semakin benar. Kalau sudah benar sesuai dengan yang dikehendaki Allah, sehingga apa? Allah akan memberikan pahala besar buat kita masing-masing. Maka tasdiqu ulumid din, meningkatkan ilmu pengetahuan agama bagi kita bersama-sama ini, apalagi terkait dengan ibadah yang kita lakukan bersama-sama ini, terkait dengan muamalah, terkait dengan sosial bermasyarakat, istimewa. Ini penting. Kenapa? Karena satu dengan lain, satu yang terkait. Antum hanya memberikan ibadah saja, tapi apa? Fikir istimewa, fikir yang terkait dengan sosial bermasyarakat. Tidak dipelajari dengan anda, jadi antum akan jadi orang yang tahu. Sehingga apa? Sholat ya, tapi apa? Hingga jalan terus. Puasa ya, tapi apa? Ya, terus dengan tetangga jalan terus. Tahajud ya, tapi apa? Ini dendam dengan saudara. Kenapa? Sampai saat pernah saya begitu. Ya kan kita tidak tahu ilmunya. Ya. Jadi masih banyak yang beriman rahimahullah terkait dengan ilmu agama yang harus kita pelajari. Bahkan terkait dengan fikih fikih muamalah, fikih istimiyah, sampai kemudian fikih hukum. Fikih-fikih terkait dengan hukum ada hukum ada perdata, ada hukum waris. Banyak. Maka ketika berusaha aku cukup ilmu agama saja. Ilmu agamanya mana yang cukup? Mungkin ilmu ini belajar sampai ada orang angkut lahir sampai mati aja, itu akan pernah habis. Jangankan diukur dengan umur. Laukan al-bahru dalam kalimat Rabbi lanti dan bahru qablan akan pada kalimat Rabbi wa rabbuna bisuri abad. Seandainya lautan itu jadi tinta untuk tulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulis ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lautan itu sampai akhirnya habis kalimat dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah habis. Makanya Pak Yuk, di bulan Ramadan ini dengan modal ketakwaan yang sudah kita bangun dan kita raih sama-sama, yuk kita tingkatkan ilmu pengetahuan agama. Yang terakhir adalah pasti itu akhlak, meningkatkan karakter, meningkatkan akhlak, meningkatkan perilaku. Harusnya orang yang sudah sering bertemu dengan Allah, sehari orang yang sering beribadah, itu mampu membentuk karakter. Yang pertama adalah tasdid syahwat, meningkatkan kepedulian terhadap yang lain. Makanya apa kemudian di bulan Ramadan ini kita banyak diajarkan untuk berinfak, bersedekah, berjariah. Kenapa? Ini adalah penting bagi kita bersama-sama ini. Ini adalah wujud kita, bukti kita
kita bisa mampu beli minum makan iftar, kita mampu beli makan minum sahur. Tapi coba saudara-saudara kita sebagian yang kita, terutama di Palestina. Saya kemarin baca artikel di Palestina itu, anak-anak kecil itu yang mereka sudah berpuasa. Takut, kenapa kamu senang berpuasa di Ramadan? Karena apa? Nahan lapar saya, nahan haus saya, itu berbahaya. Berbeda dengan di luar Ramadan. Kami nahan haus dan lapar. Kenapa? Karena memang tidak ada dimakan. Itu gak buat bahaya. Tapi nahan lapar saya, nahan haus saya, ketika ini bersamaan dengan bulan Ramadan, kemudian ini berbuah pahala. Kayak sekedar iftar saja, susahnya kita ampun cari ini. Kita enak masakan sediakan. Ampun tidak modal kaki, modal kuping, modal telinga, cuma pakai kasihan, sudah sediakan di luar. Di sana coba ya. Maka ini harus terbuka, harus terbuka. Untuk apa? Ya, peduli kepada saudara. Yang kedua adalah tasdidus sabur. Dari akhlak ini harus kita tingkatkan sisi apa? Sisi kesabaran kita. Ramadan ini mengajarkan kita untuk sabar. Artinya apa? Ramadan ini dimulai dari mulai fajar ila guru isamsi. Mulai dari subuh sampai apa? Sampai terbenamnya matahari alias maghrib. Makanya apa? Kalau belum maghrib, ya jangan tergesa-gesa mau iftar. Tidak boleh iftar, kalau iftar tahu puasa kita. Ini mengajarkan kita itu sabar. Makanya apa? Sabar yang harus kita miliki saat kita sedang beribadah ini atau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling tidak apa? Yang pertama adalah sabar ala ibadah atau sabar saat kita ini sedang melakukan ibadah. Kalau kita belum selesai, belum rampung, belum sampai waktunya, yang jangan dibatalkan dengan jalan ibadah kita jadi tidak sah. Yang kedua apa? Adalah sabar ala musibah. Sabar saat kita bersama-sama ini sedang dilanda musibah. Yang mungkin kemarin ini yang sekarang ini di sini dari Purwodadi, dari Lembang yang sekarang masih dibanjiri Karanganyar, Lembang yang sekarang masih terendam, atau mungkin yang di Semarang bawah bekas-bekas banjir masih nempel di mana-mana yang semua. Jangan nyalakan alam, apalagi nyalakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi nyalakan pemerintahnya. Jangan ya. Itu besar. Yang ketiga apa? Sabar maharim atau mahal. Sabar saat kita tidak berhadapan dengan berbagai orang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar artinya apa? Mampu mengendalikan diri untuk tidak larut di dalam kemaksiatan itu. Ini sabar. Yang keempat adalah sabar al-bahah. Sabar ketika kita ini sedang menghadapi hal-hal yang mudah. Apa contohnya? Misalkan makan itu mudah, jadi kita bersama-sama. Makanya apa? Kalau sama perlu kita ini muatnya seberapa dong? Ya. Jadi apa tidak mengambil sesuai dengan jatah untuk kita bersama-sama? Itu apa? Sabar bukan? Ini tasdidul sabur. Kemudian adalah tasdidul mu'afah. Dari ketakwaan dan keimanan ini kemudian apa? Mampu meningkatkan karakter, terutama apa? Dari sisi pribadi yang maaf. Jadi ini kadang-kadang kita bersama-sama yang hanya sekedar memaafkan gitu. Kadang orang sih dimain maaf, besok harus sudah lebaran. Sekarang nggak mau maafkan. Katanya mau memaafkan, katanya lebaran. Yuk kalau lebaran masih lucu. Kalau lebaran mati dulu. Jadi mampu membawa kita ini, menggerakkan jiwa kita ini, mampu mengantarkan kita menjadi pribadi yang lemah. Jangan pendidikan
hasud, rugi ibadah kita bersama-sama. Karena hasud, iri, dengki itu adalah penyakit-penyakit yang akan menghilangkan, memperbaiki pahala kebaikan kita bersama-sama. Yang terakhir dari karakter yang harus kita tingkatkan adalah tasdidul ukhuwah, meningkatkan persaudaraan. Jadi mampu bertoleransi, mampu untuk apa? Menghargai orang lain. Terus, tidak lagi. Terus bikin lagi. Tak terus pada sini mengalir. Semalam, terus tak tahu. Dan kayak ada sini. Satu lagi yang terakhir ya. Di tasdidul ukhuwah, kita sebagai orang Islam yang sudah setiap hari melaksanakan ibadah ini harus mampu menggerakkan kita ini untuk menjaga tali ukhuwah. Orang Islam itu mau berteman dengan siapa, bertetangga dengan siapa, harusnya selalu memberikan rasa aman, rasa tentram, rasa nyaman kepada apalagi dengan saudara sesama muslim sendiri. Makanya apa kita harus saling tolongan, yang puasa dari Senin, apa puasa hari Senin, yang dapat puasa hari Senin, nggak usah kalau yang Selasa kamu puasa Selasa, ingat puasanya yang terakhir lebarannya bulan, puasa dulu kita aja, atau yang puasa hari Selasa nggak usah ngomong hari Senin, kamu puasa bulan, ya orang nanti koconi. Apalagi pemerintah belum menetapkan. Terus, yuk kita laksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan kita. Ini tadi dengan orang yang jantan itu beda agama, beda akidah aja. Kita sangat dianjurkan, sangat ditekankan untuk menjaga ukhuwah, apalagi dengan umat Islam. Makanya yuk ibadah di bulan Ramadan ini kita jadikan landasan, kita jadikan pijakan buat kita bersama-sama. Untuk apa? Meningkatkan tali persaudaraan, meningkatkan ukhuwah di antara kita bersama-sama. Insya Allah, jika tujuan daripada ibadah ini menjadi prioritas kita, menjadi perhatian kita bersama-sama, insya Allah kita tidak akan sembarangan, tidak akan main-main di dalam melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini. Semoga kita bersama-sama diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kemudahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan terus melanjutkan ibadah bulan Ramadan tahun ini. Dan kemudian dari bulan Ramadan itu membawa kita, Allah Subhanahu wa taala sayang pada kita, mengampuni seluruh kesalahan kita, dan nanti akhir Ramadan Allah Subhanahu wa taala berkenan membebaskan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sekian kajian sore ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ustaz Subari atas materinya pada hari ini. Mungkin izinkan saya untuk atau mengutip beberapa materi yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama adalah bahwasanya jangan sampai dari kita ketika malam nanti tarawih mencari masjid yang sholatnya cepat, jangan. Jadi kalau misalnya tarawih itu carilah masjid yang saya enak, enjoyable, tapi jangan cepat-cepat kalau sholat, karena kalau tarawih apalagi sholat itu harus dimaknai, kita harus kita ada lebih disiapkan. Lalu kita juga harus bersungguh-sungguh ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan itu terdapat malam istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan yang terakhir, ketika bulan Ramadan ini kita dapat meningkatkan hari itu akhlak perilaku. Dalam hal itu kita bisa meningkatkan, yang pertama adalah meningkatkan kepedulian terhadap
satunya itu adalah meningkatkan sedekah. Yang kedua, meningkatkan kesabaran dalam menghadapi banyak hal. Yang ketiga adalah sabar saat dilanda musibah. Keempat, sabar dan mampu mengendalikan diri terhadap segala problem yang ada. Yang kelima, sabar ketika dihadapkan dengan hal-hal yang berat. Dan yang terakhir adalah saling menjaga tali dua dan tali satu rahmi. Itu mungkin dari saya. Sebelumnya karena waktu azan maghrib sekitar 8 sampai 10 menit lagi, dipersilakan kepada saudara teman-teman untuk memanfaatkan sesuatunya untuk melakukan bacaan baik mengaji atau segalanya. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Saya